Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Adrian dari kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2111073011. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang telah disampaikan pada video sebelumnya, yang mana merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah medan elektromagnetik. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan seperti yang pertama kesamaan Maxwell, yang kedua divergensi dan Kerr, dan yang ketiga gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Yang pertama, persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik dan arus listrik, menurut teori elektronika klasik. Persamaan Maxwell dirumuskan dalam besaran medan listrik E dan medan magnet B. Pada persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini masing-masing disebut sebagai hukum Gauss, yang mana hukum Gauss untuk magnetisme, hukum Gauss induksi Faraday, dan hukum Gauss Ampere. Keempat persamaan ini disebut juga dengan hukum Lorentz, dan hukum Lorentz merupakan kumpulan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik dan juga hukum Gauss, menjelaskan perilaku medan listrik di sekitar medan muatan listrik. Selanjutnya adalah hukum Gauss. Hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Medan listrik cenderung untuk bergerak dan dari muatan positif ke arah muatan negatif. Hukum Gauss adalah penjelasan utama mengapa muatan yang berbeda jenis saling tarik-menarik dan yang sama jenis tolak-menolak. Muatan listrik tersebut menciptakan medan listrik yang ditanggapi oleh muatan lain melalui gaya listrik. Hukum Gauss untuk magnetisme menyatakan tidak seperti listrik, tidak ada partikel kutub utara atau juga partikel kutub selatan. Kutub utara dan kutub selatan selalu berpasangan. Selanjutnya hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi banyak generator listrik. Gaya mekanik seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan memutar sebuah magnet besar, dan perubahan magnet ini menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik dan kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik. Selanjutnya adalah hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara. Itu yang pertama lewat arus listrik, itu perumusan awal hukum Ampere, dan dengan mengubah medan listrik. Selanjutnya, divergensi dan Kerr. Divergensi. Misalkan vektor V dalam kurung X, Y, dan Z sama dengan terdefinisikan dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, dan Z. Divergensi dari V atau dV didefinisikan oleh del kali V sama dengan rho per rho X I tambah rho per Y G tambah rho per rho Z kali K dalam kurung dikali V1I ditambah V2J ditambah V3K sama dengan rho V1 per AX ditambah V2 per AX ditambah V3 per AZ. Selanjutnya, sifat-sifat divergensi. Misalkan F dalam kurung X, Y, dan Z, dan juga G dalam kurung X, Y, Z juga adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan juga Z. P dalam kurung X, Y, Z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap X, Y, dan Z, serta A dan B adalah bilangan real, maka berlaku del dikali AV ditambah BG sama dengan A del dikali V ditambah P del dikali G atau div.
Yang kedua yaitu div dikali pf sama dengan pf p dalam kurung div diferensi dikali f ditambah div dikali p dikali f. Yang ketiga yaitu diferensi dikali f dikali z sama dengan dalam kurung div dikali f dikali g dikurang f dikali dalam kurung div dikali g. Dan yang keempat yaitu div dikali dalam kurung div kali f sama dengan 0. Selanjutnya yaitu curl. Jika vektor terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik x, y, z, maka curl atau rotasi dari v dituliskan curl v atau rot v didefinisikan oleh div dikali v sama dengan seperti yang ada di tampilan pada desktop. Maka hasilnya sama dengan div dikali v sama dengan rot v3 per y dikurang a v2 per az i ditambah v1 az dengan rho v3 per ax dikali j ditambah v2 per ax dengan a v1 per ay dikali k. Kemudian sifat-sifat curl. Misalkan f dalam kurung x, y, z dan g dalam kurung x, y, z adalah fungsi vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y dan juga z. P dalam kurung x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y dan z adalah a adalah bilangan real, maka berlaku seperti pada persamaan 1, 2, 3 sampai 6 tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Enter pada gelombang berjalan merupakan gelombang yang memiliki amplitude tetap yang melambat lurus dengan kecepatan tertentu pada medium yang cukup panjang sehingga tidak terjadi pemantulan. Seperti pada tampilan gambar tersebut, gelombang berjalan misalnya O sebagai sumber gelombang yang bergetar dengan bersamaan, Y sebagai A sin omega T. Dan titik P adalah suatu titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Kemudian gelombang berjalan seperti yang pada gambar, penjelasannya seperti berikut. Maka waktu yang diperlukan gelombang untuk sampai di P adalah X per V. Sehingga ketika titik O telah bergetar selama T, maka P baru bergetar selama T. P sama dengan T dikurang X per V. Maka persamaan gelombang di titik P adalah sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.